sadarkah bahwa orang yang kamu lihat itu bisa jadi mereka pun juga merasakan hal yang serupa? Karena balik lagi, sifat alami hidup ini insecure. Saya menemukan banyak kejutan di hidup saya, dan itu ya memang ada kalanya menakutkan, ada kalanya bikin kita cemas. Karena uncertainty, ketidakpastian hidup ini. Tapi di satu momen, saya memahami bahwa bukan ketidakpastian hidup ini yang bikin saya cemas. Yang bikin saya cemas adalah keinginan saya memastikan hidup ini yang tidak pasti. Hidup ini, sifat alaminya memang uncertainty. Mulai muncul kecemasan ketika ingin memastikan hidup ini, di mana hidup ini sifat alaminya lah. Seperti lombok, cabai, warnanya merah, lalu kita ngotot mau diwarna biru. Seperti api, sifat alaminya ya panas. Air, sifat alaminya basah. Hidup ini sifat alaminya uncertainty, nggak pasti. Ketika berlebihan ingin memastikan hidup ini, bukan benar atau salah ya, ini hanya hukum sebab akibat. Ketika kita mulai berlebihan ingin memastikan hidup ini, akan diikuti dengan rasa tidak cemas di dalam diri kita. Ya dulu ya mungkin dinamakan quarter life crisis, bahkan saya sampai beberapa kesempatan saya bercerita dulu gelap sekali, pernah mengalami momen yang begitu gelap karena ya karir nggak jelas, finansial nggak jelas, relasi nggak jelas juga. Beberapa kali hidup saya rasa gelap sekali dan saya sempat berpikir udahlah selesai aja gitu, karena ya seperti yang dialami Bella, mungkin melihat temen kok dia udah sukses ya, ngalamin nggak teman-teman juga sampai sekarang ya, Wang Sinawang, Sawang Sinawang. Orang lain yang kita kira hidupnya itu oke, ternyata mereka juga punya rasa insecure juga. Pernah nggak teman-teman gini, punya asumsi gini, beranggapan ini, kalau hidupku seperti hidup dia, aku pasti nggak insecure. Saya ngeliat di Instagram gitu ya, feed Instagram atau Reels atau IG Story gitu, kok hidupnya nyenengin banget, kalau hidupku kayak dia enak banget, aku udah nggak bakal insecure lah kalau hidupku sama seperti dia gitu. Sadarkah bahwa orang yang kamu lihat itu bisa jadi mereka pun juga merasakan hal yang serupa? Karena balik lagi, sifat alami hidup ini insecure. Nggak ada yang bisa benar-benar terhindar dari insecure itu. Adanya orang yang lihai terampil menghadapi insecure-nya, tetap ya itu insecure tapi dia lihai terampil menghadapi insecure-nya. Ada juga orang yang pintar sekali menyembunyikan insecure-nya, tapi both sides mereka insecure sebenarnya. Jadi pertama-tama, kalau saya boleh saran, belum tentu benar juga, ini hanya sebatas yang saya alami dan pelajari. Pahami dulu, sadari dulu, hidup ini memang insecure. Hidup ini memang nggak pas. Di awal kita merasa rileks karena bisa mengendalikan hidup ini. Di kedalaman kita rileks karena kita sadar hidup ini tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Di awal kita bisa rileks karena aku bisa memastikan itu, bisa mengendalikan ini, bisa mengendalikan itu. Kita rileksnya akibat itu. Tapi kalau kita berjalan lebih mendalam, berproses lebih mendalam, rileks kita itu karena sadar bahwa hidup ini nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Rileksnya, kualitasnya akan berbeda. Kalau terkait karir, mungkin tadi ada poin yang mungkin ada pihak yang meminta kamu untuk begini begitu dan kamu punya pilihan begini begitu, dan barangkali kita semua pernah berhadapan dengan orang tua memilih karir seperti ini, tapi kitanya punya pilihan karir yang berbeda, dan dua-duanya si anak dan si orang tua sebenarnya sama-sama tidak tahu masa depan itu seperti apa. Ya kan? Orang tua bersikap seperti itu, di baliknya ada ketakutan karena tidak tahu masa depan itu seperti apa. Saking takutnya, lalu terjadi menuntut si anak untuk benar-benar menuruti perintahnya, menuruti kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu. Si anak juga nggak mau kalau dituntut seperti itu, dengan dasar ketakutan juga, aku juga nggak tahu soal masa depan itu seperti apa. Lalu menyanggah pendapat orang tua atau tuntutan orang tua itu juga dengan emosi. Ya terjadilah chaos pasti. Karena sama-sama dilandasi oleh ketakutan bahwa masa depan itu tidak ada yang tahu. Jadi orang tua dan anak memang perlu sama-sama mengakui kita ini sama-sama takut karena masa depan itu tidak pasti. Tenangkan diri dulu, ngobrol. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apakah pilihan karir A itu akan baik di masa depan atau pilihan karir B yang baik di masa depan. Apalagi zaman sekarang, pergerakan, pergeseran itu begitu cepat sekali. Informasi kayak tsunami gitu, cepat sekali. Yang benar beberapa hari yang lalu bisa jadi minggu depan atau bulan depan udah usang.